Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Anggita Lubis dengan NIM 42011210118 dari kelas Pendidikan Fisika C 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi aplikasi pengolah kata dengan dosen pengampu Bapak Irpandi SPD MSI. Yang pertama adalah pengertian aplikasi pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata atau dalam bahasa Inggris word processor adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termaksud penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang percetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Perangkat lunak pengolah kata juga dapat diartikan sebagai segala aplikasi yang dapat Berikutnya adalah fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Yang keempat, minimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Yang keenam, mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Jenis-jenis aplikasi pengolah kata dapat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program pengolah kata yang paling banyak digunakan oleh semua orang. Microsoft Word mempunyai kemampuan yang sangat bagus dalam membuat berbagai jenis dokumen, mulai dari buku memo, surat, berbagai jenis dokumen-dokumen, dan lainnya. Adapun kelebihan dari Microsoft Word adalah 1. Mudah digunakan oleh para brainware. 2. Fiturnya lengkap. 3. Sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini di berbagai instansi. 4. Terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Kekurangan Microsoft Word antara lain: 1. Aplikasi yang tidak gratis dan mahal. 2. Setiap versi memiliki desain yang sangat berbeda sehingga user harus mempelajarinya kembali. Ketiga, spesifikasi aplikasi sangat berat karena jadi satu dengan software Microsoft lainnya. Yang kedua adalah Lotus Word Pro. Lotus Word Pro merupakan aplikasi untuk pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Aplikasi ini dikeluarkan berbarengan dengan aplikasi Office lainnya yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Kelebihan dari Lotus Word Pro antara lain: 1. Kompatibel dengan Microsoft Word. Kedua, fitur-fitur lengkap dan baru. Ketiga, dapat langsung terhubung dengan internet. Adapun kekurangan dari Lotus Word Pro antara lain: 1. Jarang yang menggunakan. 2. Membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi dan hanya bisa digunakan pada OS Windows. Ketiga, membutuhkan jaringan komputer untuk mengoperasikannya. Berikutnya adalah Start Office Writer. Start Office Writer memiliki kesamaan dengan Microsoft Word, yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang bersifat multi-platform, yaitu aplikasi dapat dijalankan di berbagai macam sistem operasi, baik Linux, Windows, Unix, Solaris, dan sistem operasi lainnya. Kelebihan Start Office Writer: yang pertama, banyak fitur. Yang kedua, kompatibel dengan Microsoft Word. Yang ketiga, harga lebih murah dari Microsoft Word. Kekurangan dari Start Office Writer antara lain: yang pertama, jarang yang menggunakan. Yang kedua,
lambat ketika dibuka karena harus membuka satu software start office baru pilih yang fighter. Yang ketiga, berbayar. Yang keempat adalah OpenOffice. Hampir sama dengan Microsoft Word, bedanya OpenOffice dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License, sehingga dapat didistribusikan secara bebas. Kelebihan OpenOffice Writer yang pertama, open source, semua dapat menggunakan secara gratis. Yang kedua, mendukung format doc, MS Word, ODT, dan RTP. Yang ketiga, bisa diubah menjadi file berbentuk PDF. Yang keempat, formatting file sangat mudah dilakukan. Kekurangan dari OpenOffice Writer antara lain, yang pertama, caranya menggunakan. Yang kedua, spesifikasi aplikasi sangat berat. Yang ketiga, terkadang file Microsoft Word tidak dapat dibuka di OpenOffice. Yang berikutnya adalah Keyword. Keyword memiliki kesamaan dengan OpenOffice dan AbiWord, yakni sama-sama berlisensi GPL. Aplikasi ini dikembangkan oleh KDE atau Key Desktop Environment, yang merupakan lingkup desktop yang sering digunakan dalam sistem operasi berbasis Linux. Kelebihan Keyword: yang pertama, editing lebih mudah. Yang kedua, dapat menggunakan beberapa bahasa untuk pembuatan dokumen. Yang ketiga, multi-platform, dapat multi-platform pada berbagai sistem operasi. Kekurangan Keyword adalah yang pertama, jarang yang menggunakan. Yang kedua, terlalu banyak toolbar sehingga memakan tempat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.